Halo Sobat Labs, kembali lagi di podcast Laboratorium Bersuara. Podcastnya mahasiswa penuh cerita yang isinya pengalaman-pengalaman yang menginspirasi dan tentunya bermanfaat banget buat kalian semua. Di episode kali ini, aku Afifah dan aku Galuh. Kali ini kita akan membahas topik yang jujur aja ya, mungkin relevan buat kita mahasiswa yang mungkin baru di dunia akademik ini. Jadi episode kali ini kita akan ngobrolin tentang self branding untuk peneliti muda. Ya, kita bakal ngobrolin self branding untuk peneliti muda, kapan perlu, kapan nanti, dan gimana caranya supaya kita tetap etis dan gak terjebak dalam pencitraan yang kosong. Dan gak cuma kita berdua doang nih ya, kita udah kedatangan keren. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Kak Mufti. Halo. Halo Kak Mufti, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih dan yang penting waktu buat gabung di podcast Laboratorium Bersuara. Mungkin Kak Mufti bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman pendengar bisa lebih kenal nih siapa narasumber kita kali ini. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak buat panitia yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast kali ini. Namanya podcast Laboratorium Bersuara. Laboratorium Bersuara masalah bagus. Tadi sebenarnya perkenalkan nama saya Mufti Muhammad atau biasa teman-teman panggil aja Mufti. Aku dari program studi Jurnalistika angkatan 2023. Baik, langsung saja ya. Boleh? Menurut kakak sendiri, self branding itu penting nggak sih buat peneliti muda? Ya benar. Jadi sebelum membahas mengenai self branding ya, kita harus menekankan beberapa poin, terutama untuk kita sendiri gitu ya, terkait tentang self branding kita sebagai peneliti sendiri. Jadi kita sebagai peneliti tentunya kita juga perlu adanya branding diri sendiri. Untuk apa? Bukan untuk ketenaran gitu ya, bukan untuk ketenaran untuk menaikkan followers gitu ya, bukan. Tapi untuk kita itu ingin menunjukkan bahwa kita itu memiliki potensi gitu ya, dan diri kita sendiri seperti itu, bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini, apa yang akan nanti kita kerjakan nantinya, orang-orang itu akan merasakan dampaknya untuk sekitarnya gitu ya. Jadi apa yang telah kita lakukan, apa yang nantinya kita akan kerjakan itu nantinya yang kita juga untuk supaya berdampak dengan masyarakat atau dengan lingkungan sekitar kita. Menarik banget ya Kak. Untuk Kak Mufti sendiri aktif di branding ini sejak kapan? Oke, ngobrol mengenai self branding seperti ini, saya itu baru merasakan bahwa tentang branding diri sendiri atau self branding itu memang sangat penting adalah ketika menginjak di perkuliahan ini gitu. Jadi sedikit cerita teman-teman bahwa dulu waktu SMA gitu ya, saya sudah mulai untuk mengikuti atau sudah untuk terjun di dunia penelitian gitu ya. Jadi saat SMA dulu saya telah menemui berbagai perlombaan atau misalkan event gitu di kategori penelitian gitu ya, misalkan ada lomba robotik, terus kemudian lomba peneliti tingkat madrasah seperti itu ya, dan kemudian di mahasiswa ini saya kan juga kemudian lanjut untuk terjun lagi di dunia penelitian dan juga penelitian seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai self branding seperti ini, jadi waktu SMA itu saya pernah mengikuti kelompok ilmiah remaja ini, teman-teman juga kalau di sini ada John Scientist gitu ya, dan ada studi ilmiah atau mungkin komunitas-komunitas keilmiahan yang di luar sana gitu. Nah, dari situlah, dari kelompok ilmiah remaja itu, kemudian saya melanjutkan menjadi ketua akhir di saat itu di Masa Surakarta. Terus kemudian saya pernah untuk mengadakan satu kegiatan, di mana kegiatan penelitian gitu ya, dimana secara kita itu teman-teman itu bisa ikut terjaring untuk mengikuti
apa itu kegiatan kegiatan kita gitu ya. Nah, ini hal kecil gitu ya. Ini lingkupnya masih kecil di dalam SMA itu. Nah, terus kemudian ketika mahasiswa atau kita mengikuti perkuliahan ini, saya sangat merasakan sekali itu ketika saya telah berkarir beberapa hal seperti yang misalkan saya pernah mengikuti lomba dan saya akhirnya alhamdulillah mendapatkan kejuaraan. Kemudian apakah itu hanya saya diamkan saja gitu ya? Lalu untuk apa saya telah melakukan hal-hal yang demikian selama ini gitu ya? Nah maka dari itu self branding untuk diri kita sendiri itu memang sangat penting karena ya kita itu ingin jiwa diri kita sendiri gitu, menghormati diri kita sendiri gitu ya. Artinya kalau misalkan kita sudah memulai self branding sudah begini gitu ya, artinya kita itu sudah berani untuk apa ya bahasanya ketika kita itu ingin berbisnis itu kan artinya ada iya kita itu punya branding gitu ya, punya branding gitu ya. Kita sudah punya modal sendiri untuk melakukan yang namanya self branding. Selanjutnya kan sekarang kan banyak juga ya yang aktif banget di medsos, tapi kan kadang jadi ajang apa ya flexing hasil lulusan gitu kan, ada yang sampai overclaim itu gimana ya kita kayak mungkin itu bukan milik pribadi tapi di aku itu kayak overclaim gitu menurut kakak pendapat gimana? Ya benar. Ngomong mengenai hal tersebut gitu ya, saya pernah mendapatkan ilmu itu dari dosen saya, itu namanya itu ethical clearance gitu ya, atau etika kita sebagai peneliti gitu, atau norma-norma kita sebagai peneliti gitu. Nah, kita sebagai peneliti harus mengenali terlebih dahulu gitu ya, norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada kita sebagai peneliti gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita itu harus paham mengenai plagiarisme gitu ya. Nah, bahwa plagiarisme itu sebenarnya ada banyak tipe gitu ya. Ada plagiarisme kita itu menjiplak karya orang lain gitu ya. Artinya kita itu hanya mengkloningkan karya orang lain, sehingga kita menunjukkan bahwa oh itu ini karya saya sendiri gitu ya. Atau juga ada namanya self plagiarisme. Jadi di mana kita telah melakukan penelitian ini di suatu tempat, kemudian kita juga melakukan penelitian ini di tempat lain dengan serupa, dengan pengiriman yang sama gitu ya. Itu namanya self plagiarisme. Dan itu adalah etika yang harus dijauhi dalam dunia penelitian gitu. Nah, norma-norma tersebut yang harusnya kita sebagai peneliti sejak ini harus mengenal bahwa etika itu patuhi kita sendiri. Kira-kira nih menurut Kak Mufti buat teman-teman yang pengen mulai self branding itu kira-kira tipsnya apa ya Kak? Aku ada satu kata gitu ya, satu kalimat saya sampaikan bahwa start small, konsisten gitu ya. Jadi mulai kita dengan hal yang kecil dan kita harus meneruskan secara konsisten gitu ya. Hal kecil yang bisa kita lakukan apa? Seperti peneliti gitu ya. Nah, kita bisa memulai dengan podcast mandiri gitu ya. Kita bisa gimana caranya kita itu berani untuk tampil gitu ya. Kita berani untuk tampil mulai dari kita melakukan podcast mandiri gitu. Nah, dan podcast mandirinya pun tentu tidak harus langsung lewat postingan gitu ya, tapi bisa lewat status gitu. Atau nanti saya akan mendapatkan katanya apa dari teman saya gitu ya, ada yang pernah membuat kayak 100 hari untuk apa itu harian gitu ya, apa namanya dari story gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya adalah hal-hal kecil yang bisa kita mulai sejak dini untuk melakukan self branding gitu ya. Kita itu mengenai diri kita sendiri sekitar lebih gitu ya. Ternyata saya potensinya gimana, terus kemudian ternyata dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita tuh bisa mengevaluasi gitu ya, apa yang telah kita lakukan, terus kemudian kita bisa meningkatkan gitu ya. Nah, dari hal-hal yang kecil tersebut gitu ya, tentunya kita harus sangat konsisten untuk melakukan hal itu gitu ya.
Dan itu punya sangat berat karena namanya konsistensi itu harus sejalan dengan isi atau cita-cita kita gitu ya. Ketika cita-cita itu kita kuat gitu ya, maka konsisten itu pastinya akan jalan dengan. Wah, keren dan insightful banget ya. Aku yakin banget banyak pendengar kita yang menjadi tercerahkan soal gimana membangun branding yang bisa digunakan, terus gimana untuk menghadapi yang konflik. Terima kasih banget buat Kak Novi yang udah sharing pengalamannya. Semoga banyak peneliti muda yang tetap jaga integritasnya. Dan terima kasih juga buat panitia yang sudah mengundang saya pribadi di dalam podcast kali ini. Mungkin ada kalimat yang tidak saya harapkan gitu ya. Jangan hanya berharap untuk menjadi dunia itu lebih baik gitu ya, tapi telitilah, ikan dan juga ciptakanlah. Sekian dari episode terakhir Labs kali ini. Sampai jumpa.